Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini tema renungan kita adalah menghadapi tantangan dengan iman. Mari saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang mendasari renungan kita hari ini, yang diambil dari Matius pasal 17 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan ini?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia, kita tidak bisa lepas dari segala tantangan dalam kehidupan di dunia ini. Tantangan dari perubahan zaman di masyarakat, tantangan di dalam pekerjaan, di dalam keluarga maupun pelayanan, serta yang lain sebagainya. Bahkan sebagai orang percaya, seringkali tantangan yang kita alami jauh lebih berat karena iman kita kepada Yesus Kristus. Tetapi kita cakap menanggung segala perkara karena kita dimampukan untuk menghadapi segala tantangan hidup dengan iman yang Tuhan karuniakan kepada kita. Saudara sekalian, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, murid-murid Yesus menghadapi tantangan di dalam pelayanan ketika mereka menghadapi seorang anak yang sakit ayan dan kerasukan setan. Mereka tidak bisa menghadapi hal tersebut. Akan tetapi ketika mereka membawanya kepada guru dan Tuhan mereka, Yesus Kristus, maka anak itu pun sembuh dan setannya diusir keluar. Yesus menegur murid-muridnya yang kurang percaya dan kurang beriman. Yesus menekankan jika mereka memiliki iman sebesar biji sesawi, maka tidak ada yang mustahil. Biji sesawi adalah biji yang paling kecil. Iman yang mereka miliki, yang sekecil apapun, jika sungguh-sungguh mereka percaya, maka segala tantangan yang digambarkan seperti gunung itu dapat dipindahkan atau dihadapi dengan iman. Iman sebesar biji sesawi yang dimaksud Tuhan Yesus itu adalah iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Inilah iman yang memampukan kita untuk menghadapi segala tantangan di dalam hidup kita, sehingga kita dapat memuliakan Allah. Saudara sekalian, iman kita kepada Yesus Kristus itu iman yang seperti apa? Pertama adalah iman yang berdasarkan firman Tuhan. Bukanlah iman yang kosong, tetapi iman yang berisi kebenaran yang tercatat di dalam Alkitab. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Karena itu saudara, kita harus terus diisi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga iman kita bertumbuh melalui relasi kita dengan Tuhan di dalam disiplin rohani berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab. Kedua, iman yang teguh, yang tidak bimbang ataupun ragu ataupun bercabang hati, tetapi iman yang sungguh-sungguh percaya total kepada Tuhan. Tuhan yang telah berfirman, seperti yang dikatakan Yakobus pasal 1 ayat 6, hendaklah ia memintanya di dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dan yang ketiga adalah iman yang disertai dengan tindakan ketaatan kepada Tuhan, yaitu menghidupi firman Tuhan dengan memegang janji Tuhan dan menjalankan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Abraham, bapa orang beriman, yang ditulis di dalam Ibrani pasal 11 ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di Inggris ada seorang yang bernama George Muller. Dia seorang yang mencintai Tuhan
yang mendapat panggilan Tuhan untuk peduli terhadap anak-anak yatim piatu. Sehingga dengan iman ia mendirikan panti asuhan. Dan setiap hari anak-anak yang ditampung, dipelihara, diberi makan, dan mendapatkan pendidikan yang cukup. Satu saat George menghadapi gudang makanan di panti sudah kosong. Tidak ada roti lagi untuk dimakan oleh anak-anak. Dalam situasi tersebut, dia tetap tenang. Dia dengan iman datang kepada Tuhan. Masuk ke dalam kamarnya, dia berdoa dan dia menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Anak-anak tetap dikumpulkan di meja makan walaupun belum ada roti. Dan setelah dia selesai berdoa, pintu diketuk dan roti yang dibutuhkan telah disediakan. Telah dicukupkan oleh orang yang digerakkan Tuhan untuk dibawa ke panti tersebut. Saudara sekalian, hal ini sering kali terjadi di dalam pengalaman George Muller. Kemudian pada satu saat ada wartawan yang bertanya kepada George, apa rahasianya sehingga dia mempunyai iman yang sebesar itu? Dia berkata bahwa imannya hanyalah sebesar biji sesawi. Setiap hari dia membaca Alkitab, merenungkannya dan menyerahkan apa yang dikerjakannya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan, memanggilnya untuk melakukan kehendak Tuhan. George Muller beriman atas dasar firman Tuhan, Alkitab yang dibacanya dan yang dihidupinya dengan ketaatan, dan dia sama sekali tidak bimbang dan ragu. Dia menjadi salah satu tokoh iman di dalam sejarah kekristenan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah dengan kita saat ini? Mungkin ada banyak tantangan di dalam kehidupan kita. Ada tantangan ekonomi, sakit penyakit, masa depan yang tidak pasti, permasalahan dalam relasi, di keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan dan menghadapi semua tantangan di dalam hidup kita dengan iman yang teguh di dalam Kristus Yesus. Karena ada pertolongan di dalam Dia dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Seperti yang dikatakan di dalam lagu berikut ini. Dengan imanku ku hadapi semua, dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.